Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat kembali menyapa Anda dalam perbincangan hangat di program Sapa Sumut. Nah, saudara, Sapa Sumut hari ini kita akan membahas mengenai sekelompok mahasiswa kedokteran gigi Universitas Sumatera Utara yang berhasil mengolah limbah cangkang kerang darah dan plastik polipropilen menjadi alat praktik berupa model gigi. Inovasi ini, saudara, menghasilkan alat praktik berupa model gigi yang lebih ramah lingkungan. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Kak Aurora Lumban-Tobing, salah satu mahasiswa kedokteran gigi yang ikut serta dalam pengembangan inovasi ini. Halo, selamat pagi Kak Aurora. Halo, selamat pagi Bang Emir. Terima kasih sudah hadir di Studio Kompas TV Medan pada hari ini. Kita akan membahas mengenai inovasi yang udah Kak Aurora dan teman-teman buat nih. Tapi sebelum kita berbicara panjang ke sana, kita akan membahas terlebih dahulu, kalau boleh tahu, kegunaan alat praktik ini, model gigi ini, biasa digunakan untuk apa nih bagi teman-teman di kedokteran gigi nih Kak? Untuk model gigi sendiri itu biasanya itu kami gunakan sebagai alat untuk praktikum, atau kalau misalnya kami itu lebih akrab disebut sebagai skills lab, yang mana itu merupakan kegiatan memang untuk melatih keterampilan tangan mahasiswa kedokteran gigi, karena itu kan keterampilan tangan seperti preparasi kavitas atau lubang untuk menambal gigi ataupun untuk membuat crown mahkota ataupun segala macam, itu memang kan kompetensi dokter gigi kan. Jadi model gigi itu yang kami buat ataupun yang emang kami pakai itu emang digunakan untuk preparasi, latihan preparasi. Nah, jadi kan Kak Aurora dan teman-teman ini udah ada buat model gigi yang lebih ramah lingkungan dari cangkang kerang dan plastik polipropilen ya. Nah, jadi dari alat itu, bagaimana awal mulanya itu bisa dapat ide untuk membuatnya dari cangkang kerang dan juga plastik propilen? Untuk latar belakangnya sendiri itu, kami itu memang memang berdasarkan pengalaman pribadi sebagai mahasiswa kedokteran gigi ya, saat kita latihan preparasi ataupun skill lab itu, saat menggunakan model gigi yang disediakan ataupun yang digunakan di pasaran sekarang itu, kok rasanya cepat kali bolong ataupun cepat kali kita kan nanti di kampus itu saat praktikum itu menggunakan namanya high speed, yang memang itu putarannya cepat. Yang seperti bor itu ya? Iya, seperti bor kecil. Jadi itu putarannya cepat sekali, dan saat di bor itu cepat kali. Jadi kayak ada gap antara apa yang dipraktikkan pada skill set dan dunia klinis nantinya. Makanya, kita butuh nih sebenarnya model gigi yang itu kekuatannya itu lebih mendekati ya? Lebih mendekati lah dengan model gigi, dengan gigi asli gitu kan. Dan juga sebenarnya itu salah satu kenapa kami inovasi ini ada itu, sebenarnya ini emang udah dilakukan kan oleh kakak tingkat kami di tahun lalu melalui program kreativitas mahasiswa skema riset eksakta pada tahun lalu. Jadi memang ini tuh merupakan sesuatu yang udah diteliti dan kami emang melanjutkannya untuk pendistribusiannya atau menjualkannya gitu. Dan jujur ada rasa puas tersendiri bahwa inovasi sederhana yang udah dilakukan risetnya itu ternyata bisa loh berdampak, setidaknya untuk kita sendiri, untuk kedokteran gigi sendiri. Ada kepuasan sendiri untuk hal itu. Oke. Lalu itu kan dua bahan yang berbeda ya, antara dengan cangkang kerang darah dengan plastik polipropilen ya. Itu lalu bagaimana prosesnya nih Kak, sehingga kedua bahan ini bisa menjadi alat praktik berupa model gigi ini? Untuk pertama itu untuk plastiknya itu memang kami kumpulkan plastik. Tahu kan plastik twin wall bekas limbah makanan, wadah-wadah makanan itu kan banyak gitu kan. Lunchbox gitu ya. Yang lunchbox itu kan. Itu kami kumpul, dan kebetulan kan di FKG USU sendiri emang banyak itu 5, jadi kami kumpulin, dan juga untuk kami kumpulin terus kami cacah, kami potong-potong jadi kecil, terus untuk cangkang kerang darahnya itu kami ambil tuh kalsium karbonatnya. Nah, jadi itu setelah plastik PP-nya ini dilelehkan, terus kalsium karbonat ini dicampurkan sampai homogen, baru dicetak dan dibentuk kembali anatomisnya untuk menyerupai gigi. Jadilah produknya. Artinya bukan sekedar cangkang kerang biasa ya, artinya ada itu bagaimana prosesnya tuh Kak, mengambil kalsium karbonat ya, yang ada pada cangkang kerang itu? Itu kami ambil, kami rendam dalam asam, lalu kami diamkan sekitar 1 jam, lalu kami bersihkan, lalu kami bersihkan dari asamnya, lalu dikeringkan. Dalam hal ini kami keringkan menggunakan oven, lalu kami haluskan menggunakan grinder, lalu
jadilah kalsium karbonatnya begitu. Untuk perbandingannya mungkin ya antara dengan plastik propilen dengan cangkang kerangnya itu untuk membuat model gigi ini seperti apa nih Kak? Untuk perbandingannya sendiri itu 83 banding 17, yang mana itu 83% itu untuk plastiknya dan 17 itu untuk kalsium karbonatnya. Dan ini tuh memang perbandingan ini adalah perbandingan yang sudah kami dapatkan dari riset sebelumnya, dan ini merupakan perbandingan yang paling ideal seperti itu. Nah ini kan ada perbandingan yang berbeda nih, artinya masing-masing bahan ini fungsinya untuk apa sih Kak dalam inovasi ini? Jadi untuk kalsium sebenarnya menjadi salah satu highlight-nya ini adalah kalsium karbonatnya. Yang dari cangkang kerang Iya, ini? yang dari cangkang kerang dan kalsium karbonatnya. Dan menurut riset yang telah dilakukan, pencampuran kalsium karbonat ke dalam plastik PP ini itu bisa meningkatkan kemampuan nukleasi, atau dalam hal ini itu adalah kekakuan bahan plastik PP tersebut. Artinya si plastik ini bisa lebih keras lagi iya, ya? Menjadi dengan lebih adanya keras. kalsium ini? Lebih keras dia, seperti itu. Baik. Dan kalau kalsium ini sendiri kan bukan hanya dari cangkang kerang ya, mungkin bisa ditemukan dari cangkang telur misalnya, atau tulang ayam, atau mungkin dari susu-susu mungkin gitu ya. Tapi pada akhirnya kenapa cangkang kerang ini yang dipilih Kak? Apakah memang ada keunggulan tersendiri atau seperti apa? Iya, yang pertama itu adalah karena cangkang pertama itu untuk cangkang kera darah itu karena memang kuliner di Medan ini menggunakan kerang darah kan. Oh iya, kuliner tiap malam tuh ada ya. Enak itu kan, iya kan. Jadi kayak pakai apa namanya sambal. Iya, pertama itu memang karena ketersediaannya yang lebih secara banyak, khusus di Medan ini emang lebih mudah didapatkan untuk kami sendiri. Yang kedua itu memang dalam cangkang kerang darah ini mengandung 98% kalsium karbonat. Seperti itu. Oke. Nah, jadi cerita menariknya nih Kak, waktu Kakak ngumpulin cangkang-cangkang kerang ini gimana respon dari penjual kerang rebusnya mungkin seperti apa? Ditanyain tuh apa sih Kak, ngutip-ngutip cangkang kerang gitu, mungkin ada cerita menarik mungkin? Oh, untuk itu ya, mungkin emang kayak apa ya, kita kan memang kemarin tuh ambilnya langsung dalam jumlah yang lumayan gitu kan. Iya, jadi kayak, pasti nanya dong untuk apa sih cangkang kerangnya? Iya kan kayak, untuk apa sih ini, tapi kayak ya kami jelasin lah, izinnya Pak, kami boleh minta cangkang kerang darahnya nggak? Untuk apa? Untuk kayak ngapain sih? Siapa mau ngumpul-ngumpul sampah gitu kan? Iya kan, jadi kayak biasa kan dibuang-buang gitu. Iya, sebenarnya ini mau diolah menjadi, kami ada kegiatan, ada proyek mahasiswa untuk mengolah ini menjadi, ya kami ceritakan secara ringkas ataupun secara gamblangnya, secara garis besarnya kepada oke lah gitu. Seperti itu aja sih. Oke, back to the topic. Jadi, dari awal, dari R&D lah, Research and Development-nya, sampai dengan saat ini sudah jadi produk jadi ya? Iya. Dan sudah dipasarkan juga? Sudah dipasarkan. Itu butuh waktu berapa lama itu, dan bagaimana prosesnya? Untuk proses produksi sendiri itu kira-kira, karena kami kemarin lumayan men-set target, karena itu kan kami mengerjakannya saat libur semester kemarin, jadi dalam sebulan kita harus sudah selesai nih. Dan memang itu merupakan, kemarin itu adalah suatu tantangan bagi kami, yang mana itu dalam satu hari itu kami bisa ngerjain sekitar 20-40 set produk model giginya. Nama produknya? Polyselden. Polypropylene. Propylen. Shell artinya cangkang kerangnya. Dan dental kedokteran. Oh iya, betul, baik. Nah, jadi saat ini artinya dari proses itu nggak sebentar ya, dari research and development sampai dengan dibuat dan juga saat ini dipasarkan. Namun menariknya saya juga melihat di sosial media teman-teman itu juga inovasi ini diikut lombakan. Itu seperti apa Kak Aurora? Kemarin itu kami mendapatkan penghargaan dari kegiatan Environmental and Social Innovation Award yang dilaksanakan itu pada 15 September bulan lalu, yang itu diselenggarakan oleh PT Sukovindo dalam dalam kategori produk inovasi limbah sampah. Dan ini memang menunjukkan bahwa ternyata inovasi yang dihasilkan dari hal kecil lah, misalnya sampah ataupun hal yang memang kadang dibuang orang tapi kita daya gunakan lagi, itu layak untuk diapresiasi, seperti itu. Baik, artinya kan ini merupakan produk yang ramah lingkungan. Kalau bisa dikomparasi atau dibandingkan nih Kak, selain lebih kuat daripada model gigi konvensional yang biasanya dipakai gitu kan oleh anak-anak dokter gigi, dari sisi ramah lingkungan itu kelebihannya apa nih Kak? Dari Polyselden dibandingkan model gigi biasa? Untuk produk model gigi Polyselden ini, dia itu bisa terbiodegradasi, yang artinya ketika kita buang di lingkungan itu, dia akan melebur, karena seperti yang kita tahu tadi itu kan dia mengandung kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ini sebenarnya kita itu bisa jumpai juga dalam pupuk.
Nah, kalsium karbonat inilah yang membantu dia dalam dalam terurainya di tanah seperti itu. Oh, artinya ramah lingkungan itu selain memang memanfaatkan limbah, namun juga lebih cepat ya, terburai di tanah seperti itu. Nah, menariknya nih Kak, ini kan udah dipasarkan. Lalu seperti apa respon teman-teman dari mahasiswa kedokteran USU, mungkin yang sudah memakai produknya, atau dari teman-teman lainnya di Kak Aurora? Untuk dari mahasiswa kedokteran giginya, karena kan kami memang pertama sekali menjualnya kepada teman-teman kami terlebih dahulu. Pasti dong. Nggak mungkin kita langsung ke... Dan tentunya kalau misalnya justru karena teman kan justru lebih gamblang nih. Jadi kayak, produknya gini kan. Nah, setiap masukan ataupun setiap masukan ataupun saran yang mereka berikan itu tentunya menjadi tentunya semua kami tampung dan kenapa nggak? Karena kan ada kadang-kadang yang nggak kepikiran gitu kan, misalnya untuk kayak ini bisa loh dijadikan ini juga gitu misalnya. Dan tentunya salah satu respon mereka juga adalah membantu sih, karena terutama salah satunya juga bukan teman-teman ya, tapi adik-adik kelas, karena mereka sekarang sedang menjalani blok yang preparasi juga, dan memang kayak lumayan membantu dari merekanya. Dan juga ada yang bilang kayak, ini bisa loh bukan cuman jual model gigi aja kali, misalnya coba dong bikin atau kayak souvenir dong. Ini kan kalian dicetak nih. Kenapa cuma tok model gigi aja? Kenapa nggak bikin souvenirnya juga? Mana tahu juga bisa jadi sesuatu yang profitable gitu. Nah, ini kan artinya kakak dan juga teman-teman bahkan udah mendapat penghargaan dan juga membuat suatu inovasi yang bermanfaat. Tentunya bukan hanya untuk kalangan mahasiswa kedokteran di USU saja, bisa jadi dari universitas-universitas lain seperti itu. Lalu bagaimana sejauh ini kontribusi dari fakultas terkhusus Universitas Sumatera Utara lah terkait dengan inovasi yang udah Kak Aurora dan teman-teman buat? Namun ditahan dulu jawabannya sejenak karena kita akan memasuki iklan berikut ini. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam perbincangan hangat di Sapa Sumut. Kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali dengan Kak Aurora. Melanjutkan pertanyaan saya tadi Kak terkait dengan inovasi yang udah dibuat nih ya, menginovasikan alat praktik berupa model gigi dari limbah plastik dan cangkang kerang. Lalu bagaimana kontribusi ataupun respon dari universitas terkait hal ini Kak Aurora? Untuk pertama sekali, universitas itu memiliki yang namanya itu PKM Center. Itu merupakan memang wadah kami ataupun wadah kami untuk berinovasi. Yang menaungi kami yang pertama itu misalnya PKM Center ini membantu dalam surat perizinan ke laboratorium sehingga kami lebih mudah untuk mengakses laboratorium ataupun alat-alatnya untuk melakukan kegiatan program kreativitas mahasiswa ini. Dan juga universitas itu dan juga fakultas itu ada mengadakan pelatihan seperti pelatihan public speaking ataupun pembuatan PowerPoint ataupun gimana caranya kita mengatur media sosial kita supaya eye catching, supaya lebih enak dan lebih interaktif. Ada juga pelatihan seperti observasi, ada observer dari psikologi untuk memperhatikan ini nih public speakingnya gimana gitu kan. Dan juga yang paling kami syukuri adalah universitas juga membantu dalam hal dana untuk kami. Artinya kontribusi universitas sangat besar terkait dengan inovasi yang udah kakak-kakak buat. Lalu, sangat kooperatif ya. Karena kan memang harus diapresiasi sih karena kita sudah berhasil mengolah limbah plastik dan juga cangkang kerang ini, yang mana seperti kita tahu sampah plastik itu banyak ya. Cangkang kerang apalagi di Kota Medan ya, udah Kak bilang tadi di awal. Nah, ini selanjutnya apakah selain model gigi, mungkin bisa ditunjukkan model giginya? Ya, boleh. Nah, mungkin bisa Kakak jelaskan model giginya itu dianya variasi ya bilangnya, itu seperti apa ya? Jenis-jenisnya apa saja mungkin bisa dijelasin? Ini model gigi ini itu mewakili setiap segmen di dalam gigi. Misalnya itu untuk yang ini itu, produk yang ini itu adalah dia itu bagian untuk gigi rahang atas sebelah kiri.
sebelah kiri. Jadi ini tuh ada mulai dari gigi incisivus atau namanya itu gigi seri sampai akhirnya itu ke gigi geraham atau gigi molar. Itu kami modelnya itu setiap set itu ada berisi 7 gigi yang mewakili setiap segmen. Jadi ada yang kami jual khusus untuk rang atas sebelah kanan, rang bawah sebelah kiri, dan satu ini ada 7 gigi untuk mewakili setiap segmen seperti itu. Baik. Mungkin bisa saya lihat Oke, boleh. Artinya ini yang nanti akan kakak gunakan ya dalam hal praktik, mungkin preparasi gigi ya. Misalnya masalah biasa untuk gigi, keluhan seperti apa yang pada akhirnya kita harus belajar terlebih dahulu menggunakan alat ini? Apakah gigi berlubang atau seperti apa nih? Iya, biasanya adalah gigi berlubang itu karena kan itu biasanya misalnya yang paling umum ya itu di gigi ini kan gigi geraham kan. Gigi geraham tuh ada. Sering sakit di sini Iya, kalau udah itu berlubang ada. ya. Ini kan seperti kita lihat itu ada lakukan-lakukannya kan? Iya. Lakukan-lakukannya itu biasanya karies atau gigi berlubang itu biasanya itu di situ posisinya. Tapi kan kalau misalnya kita mau menambal, kita nggak bisa tok nempelin bahan tambalannya. Harus dibuang dulu jaringan yang rusak dan itu kan ada tekniknya bagaimana bahan tambalannya bisa menempel dengan baik. Dan harus dipreparasi dengan baik juga giginya supaya bahan tambahan itu bisa bisa baguslah menempel. Itulah gunanya model gigi ini sebagai latihan preparasi tersebut salah satunya. Dan ini seperti yang kakak bilang tadi, untuk kekerasannya lebih mendekati ya dengan gigi asli dibandingkan dengan yang saat ini mungkin tersedia di pasaran ya. Nah, ini kan artinya sudah harus dipasarkan lebih. Apalagi ya, artinya produk ini harus dipasarkan lebih luas lagi, bukan hanya jaringan teman-teman saja. Apakah sudah ada rencana untuk hal itu, Aurora? Untuk hal ini kami memang untuk pemasaran itu kami ada secara offline. Kami kemarin mengikuti bazar di fakultas dan respon dengan sangat baik. Lalu juga kami menjual melalui marketplace seperti Shopee dan WhatsApp Business, begitu. Jadi untuk dari Shopee sendiri kami saat ini memang sedang gencar untuk memasarkan keluar Sumatera Utara seperti bagi Sumatera yang lain ataupun kalau ke Jawa hopefully seperti itu. Artinya udah dijual juga di berbagai marketplace ya. Artinya jika ada peningkatan permintaan, artinya supply juga harus banyak. Nah itu bagaimana nih Kak? Apakah nanti akan merekrut mahasiswa-mahasiswa lain untuk mengerjakan pesanan-pesanan atau seperti apa? Wah, untuk hal itu mungkin kami bisa meletakkannya ke pre-order terlebih dahulu ya. Karena kan agak kaget juga ya kalau misalnya, wah tiba-tiba banyak gitu kan. Untuk memang itu kami juga sudah sedang menyusun strategi gimana ya kalau misalnya kita tiba-tiba ada pesanan yang banyak, mungkin kami bisa masukkan ke dalam pre-order sembari memang memperbanyak kapasitas kami atau sumber daya kami seperti itu. Oh ya, satu hal yang saya lupa dari model gigi ini, biasanya untuk yang saat ini beredar di pasaran tuh range harganya sekitar berapa? Apakah produk dari kakak ini dijual dengan harga yang sama atau mungkin lebih terjangkau atau seperti apa? Karena produk kami ini memang diproduksi secara masih dalam skala kecil ya? Bisa dibilang UMKM dan memang proses produksinya memang masih yang sederhana dan juga bahan-bahannya yang memang bisa kita temukan dan memang terjangkau. Jadi untuk model gigi sendiri ini kami bandrol dengan harga 27.000 per paket. Sedangkan kalau misalnya model gigi yang sekarang itu dia itu 40.000 per giginya. Oh, artinya 50% jauh lebih murah ya bahkan ya? Iya, dan karena itu mungkin itu juga dipengaruhi sekitar 50%. Lebih itu dipengaruhi oleh karena kalau misalnya model gigi yang di pasar itu kan kita butuh biaya distribusi juga. Jadi banyak faktor yang menyebabkan peningkatan harga tersebut. Jadi memang alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita punya sesuatu yang lokal dan cepat tersedia gitu. Oke, baik. Lalu setelah membuat model gigi ini selanjutnya, apa lagi nih yang mau kakak buat ataupun ada penelitian lanjutan seperti apa terkait dengan mungkin yang masih berhubungan dengan dunia kedokteran gigi nih? Untuk penelitian lainnya ya, untuk penelitian lainnya itu saya dan teman saya itu kemarin di tahun lalu itu juga sempat mengikuti riset eksakta. Dalam riset eksakta itu kami membuat gummy intrasocket. Fungsinya itu apa tuh? Fungsinya itu, ya, gummy intrasocket. Jadi itu biasanya gummy-nya itu, gummy itu berisi protein, albumin dan nanokolagen yang digunakan untuk untuk penyembuhan luka bekas pencabutan luka pada pasien hipoalbuminemia. Yang mana pasien hipoalbuminemia ini kan dia kadar proteinnya rendah dan itu erat kaitannya dengan malnutrisi. Pasien hipoalbuminemia ini erat kaitannya dengan malnutrisi dan juga hipoalbuminemia ini bisa terjadi karena ada operasi yang besar gitu ataupun gitu kan. Nah,
Gaminya ini itu bisa untuk apa ya, mensupport, jadi apa ya, sebagai support untuk booster terapi untuk penyembuhan lukanya. Itu yang riset yang kami lakukan pada tahun lalu, seperti itu. Jadi memang menarik sekali untuk berinovasi dan melakukan riset seperti itu. Oh, artinya selain penelitian inovasi ini juga ada inovasi lain ya. Kalau boleh tahu sekarang tahapan membuat gami, apa tadi kalau boleh tahu gami intrasocketnya itu sampai saat ini sedang tahap seperti apa? Kemarin itu gami intrasocketnya itu masih berada pada tahap formulasinya saja berapa sih kandungan albumin dan nanokolagennya seperti itu kan, dan memang masih dalam tahap itu aja sih, karena kan untuk pemasaran lebih lanjut pasti tidak sederhana ini, ataupun pasti ini karena akan dipakai ke manusia itu pasti harus mulai uji ini, masih banyak ujinya. Jadi kami masih dalam tahap percobaan ke tikus aja kemarin, ketika hewan coba, seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita agak keluar dari isu nih Kak, ini kita mau bahas yang ringan-ringan. Sebagai anak kedokteran gigi, saat ini semester berapa kalau boleh tahu Kak? Semester 7. Semester 7. Apa cerita menarik yang pernah Kakak rasakan? Mungkin selama belajar ataupun mempelajari gigi seperti itu, atau pada saat praktik, cerita menarik seperti apa yang pernah Kakak rasakan? Cerita menarik itu mungkin lebih ke menyadari bahwa ternyata gigi dan mulut itu bukan gigi dan mulut doang. Maksudnya itu terkadang apa ya, kita perlu memandang gigi dan mulut itu sebagai satu kesatuan yang holistik dengan kesehatan keseluruhan. Baik. Karena ternyata setelah masuk ke kedokteran gini baru nyadar nih, ternyata sesederhana menyikat gigi dengan tepat waktu, sesederhana memperhatikan ada gigi yang perlu ditambal, itu bisa memengaruhi kesejahteraan hidup, seperti bisa makan enak, bisa tidur dengan tenang, nafasnya nggak bau, seperti itu sih. Jadi kayak hal-hal sederhana itu yang kayak justru itu yang membuat proses pembelajaran jadi, oh ternyata kayak gini ya, sesederhana ini bisa ngaruh ke keseluruhan, seperti itu. Jadi biasa deh kan, sebagai mahasiswa kedokteran gigi, pernah nggak misalnya ada adik yang suka makan permen, tapi males sikat gigi tiap malam, itu seperti apa responnya? Mungkin agak berbeda ya dengan saya orang awam. Kalau ngelihat anak-anak kecil, biasa mah anak kecil makan permen, nggak sikat gigi, waktu malam terlupa. Kalau Kakak seperti apa? Hal-hal seperti itu ya? Iya, hal-hal kecil seperti itu. Hal seperti itu, mungkin kalau misalnya ngelihat hal gitu justru lebih ke apa ya, berpikir kayak mekanismenya, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya kita ngelihat, oh nyikat gigi terlalu kuat, aduh bisa jadi gusinya jadi makin pendek atau nanti giginya goyang, gitu. Hal-hal kayak itu yang bikin kayak memang udah apa ya, namanya juga proses pembelajaran kan, semakin kita mengetahui justru pandangan kita akan sesuatu memang lebih akan jadi berbeda sih memang. Jadi kayak melihat hal itu sebagai, mungkin untuk hal seperti itu saya akan lebih mengedukasi sih, kalau misalnya nanti habis makan permen jangan lupa berkumur ya, atau habis makan coklat jangan lupa berkumur, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Aurora atas waktunya. Senang sekali hari ini kita bisa membahas mengenai inovasi model gigi, dan tadi juga udah cerita sedikit mengenai kisah menarik sebagai mahasiswi kedokteran gigi Kak Aurora. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan hadir di studio Kompas TV pada hari ini, dan terima kasih juga kepada pemirsa setia Kompas TV yang telah menyaksikan tayangan Sapa Sumut pada pagi hari ini. Terus saksikan tayangan-tayangan lainnya di Kompas TV, independen terpercaya.